Halo teman-teman, sekarang udah jam 10 ya. Saya baru bikin video pada jam 10 karena pada jam 9 itu saya fokus lihat market. Jadi saya nggak bisa recording karena lagi takut terganggu gitu ya. Tapi saya bikin jam 10 kok. Dan hari ini lossnya ada 16.000, dimana asset value masih 4.733.000. Minus paling banyak sih Indi sih. Coba lihat merahnya sampai minus 14,1% ya. Hari ini dia juga minus meskipun harga batu bara naik loh. Ini benar-benar karena inflasi kali teman-teman. Jadi orang-orang belum mau berinvestasi di instrumen saham. Jadi kita yang ada pegang saham itu ya barang kita pasti jatuh lah nilainya. Well, untuk ITMG juga 0,32% sih. Jadi ya bagi teman-teman yang sama seperti saya lagi pegang saham, apa boleh buat ya? Kita harus tunggu musim dingin ini berlalu karena memang ekonomi lagi tidak baik-baik saja ya. Inflasi katanya bulan Juni juga ada peningkatan inflasi 0,4% ya. Itu kalau ditotalkan sih total inflasi dari awal tahun sampai sekarang sekitar 4%-an gitulah. Ini termasuk tinggi. Jadi itulah kenapa gairah ekonomi juga berkurang. So, kekuatan untuk investasi juga berkurang. Jadi ya kita akan merasakan musim dingin untuk beberapa waktu saat teman-teman ya. Jadi saya melihat warna merah ini sih udah pasrah sih. Cuman bisa tunggu timingnya untuk dia naik kembali ya. Tapi untungnya kita semua harus pakai uang dingin ya. Jadi saya juga memakai uang dingin. Jadi kalau saya tunggu sampai beberapa bulan pun nggak masalah. Karena ini uang dingin dan juga kalau diversifikasi sih sama-sama batu bara ya. Tapi setidaknya fundamental kedua perusahaan ini berbeda. Pemegang sahamnya juga berbeda sehingga pergerakannya juga berbeda. Indi ini benar-benar ekstrim sih pergerakannya. Dari tanggal berapa waktu itu ya? Dia turun terus. Gila banget sih. Saya belinya pun di puncak lagi kan. Untung sempat saya jual embab buat nyicil Indi ini, tapi ya tetap aja terjunnya gila banget sih. Coba lihat. Dari puncaknya terjun. Wow, baik. Jadi dia terjun terus nggak ada potensi buat pari arah sampai sekarang juga terus turun. Kalau ITMG sih masih lebih santuy ya turunnya ya. Kita lihat di chart. Oke, nah ini dia. Ini penurunannya masih lebih manusiawi lah. Kalau Indi itu benar-benar sadis sih. Ini nggak sampai ARB sih. Jadi masih aman-aman. Masih nggak terlalu berlebihan. Jadi itulah kenapa Indi yang saya pegang cuman sekitar puluhan persen daripada dana saya, tapi minusnya paling banyak. Ya karena itulah penurunannya yang gila banget. So, ya sama hari ini saya pasang Indi dan ITMG pasang dijual di 14%. Apakah akan tercapai sih saya pesimis ya. Karena pasar lagi lesu, tapi saya tetap pasang karena siapa tahu aja bandar tiba-tiba naikkan harganya sampai ARA ya. Maka saya bisa keluar dari saham ini dengan cuan. Tapi ya harapannya tetap ada, tapi kalau keadaannya sih nggak tahu mendukung atau enggak ya. Kita tunggu aja teman-teman ya. Nanti saya update lagi jam 1 siang untuk melihat posisi daripada kedua saham yang saya pegang ini. Kita ketemu lagi nanti jam 1 siang. Halo teman-teman. Dan ITMG akhirnya gabung ke grup loss 200.000 ya. Indi bentar lagi 300.000 nih. Waduh. Ini saya bentar lagi mau cut loss nih kedua saham ini. Karena ya ini kabar inflasi itu sudah mulai membuat saya takut ya. Karena ya ini sedang tidak baik-baik saja sih. MACD daripada kedua saham ini juga kacau banget. Ya, kekuatan jualnya kuat banget. Gila banget sih. So, ya teman-teman, kita harus siap-siap untuk kabur dari kabar saham untuk beberapa saat. Karena keadaan pasar sangat buruk sekali. Ya, ini lihat Indi kekuatan jualnya kuat banget. Lalu ITMG juga, coba kita lihat chartnya ya. Ini juga masih kekuatan jualnya kuat banget. So,
Kenapa saya masih hold? Kenapa belum cut loss ya? Karena saya masih tunggu laporan keuangan kuartal kedua tahun 2022 dari kedua saham ini yang masih belum update ya. Sekarang udah bulan Juli, jadi kemungkinan dalam waktu dekat lah mereka akan update karena mereka update-nya cukup cepat. So kalau misalnya update-nya kuartal keduanya kurang memuaskan, udah deh saya cut loss meskipun aset value saya menjadi 4.600.000 ya. Itu berarti saya loss sekitar 6% ya. Betul ya, 6% ya. Nah, sekitar 6%-an gitulah. But it's okay, daripada kita hold terus itu bisa sampai loss sampai 50% lebih loh. Jadi agak berbahaya, jadi nggak apa-apa ya. Saya lagi tunggu ke laporan kuartal keduanya. Jadi hari ini saya loss lagi 143.000 dengan aset value 4.606.000 ya. Well, ya ini benar-benar nggak mulus sih perjalanan investasi saya sih ya. Bagaimana dengan teman-teman? Kalau ada yang mengalami hal serupa nanti boleh saling sharing ya. Atau juga ada yang udah kabur duluan, itu bagus. Berarti teman-teman analisanya mungkin lebih baik daripada saya dan juga timingnya juga tepat. Kalau saya sendiri sih keteteran di sini ya, masih nyangkut kedua saham ini. Well, ya dengan sisa cash 260.000 ya. Itu aja yang bisa saya selamatkan sekarang. Sisanya sih nyangkut di Indi sama ITMG. Kecewa banget sih, tapi ya memanglah itulah perjalanan investasi, nggak ada yang mulus kadang-kadang kalau kita masih kurang pengalaman. Ya saya akui saya masih kurang pengalaman sih. Tapi saya akan terus belajar karena saya pernah cuan juga daripada pasar saham. Untuk kasus ini deh pernah sampai aset saya 5.700.000 ya, waktu itu tahun 7 Juni. Well, itulah kalau kita timingnya tepat, saham ini memang bisa membuat kita mendapatkan pundi-pundi kekayaan. Jadi saya akan tetap belajar di pasar saham ini. Jadi kita semua juga harus terus belajar teman-teman ya. Masuk di saat yang tepat, jual di saat yang tepat, itu kuncinya. Jadi saya tutup trading harian pada hari ini, biarlah menjadi evaluasi bagi kita semua termasuk saya. Dan kita ketemu lagi di trading harian selanjutnya. Kita libur dulu sama 2 hari, Sabtu Minggu. Hari Senin kita ketemu lagi.